Makanan kucing habis, jadi kamu meloncat ke dalam mobil. Dan 15 menit kemudian, waktu bergegas masuk rumah, kamu lihat Luna lagi ngunyah kabel laptopmu. Wara dan Wiri lagi mainin gulungan tisu toilet dan tisunya berantakan kemana-mana. Milo menjatuhkan koleksi patung kucingmu dari rak, dan si Snowy mendengkur serta tersenyum kepadamu. Kamu pasti stres. Ya, dengan 5 kucing mau gimana lagi? Hei, tenang. Kucing memang bisa membentuk semacam senyum dengan mulut dan rahangnya. Sudut-sudut bibirnya naik dan kamu bahkan bisa melihat giginya. Tapi itu bukan respons untuk lawakanmu yang lucu atau ungkapan kebahagiaan. Kucing tersenyum saat mencium sesuatu yang menarik atau bau busuk di udara. Mereka punya reseptor ekstra yang bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan manusia. Bisa jadi itu feromon yang ditinggalkan kucing lain untuk menandai wilayahnya. Mereka juga bisa melakukan itu di dekat mangkuk makanan untuk mengecek udara dan memeriksa apakah makanannya aman untuk dimakan. Kucing memerangkap partikel tak kasat mata di udara dengan lidahnya dan memindahkannya ke langit-langit mulut untuk dianalisis oleh reseptor sensorik ekstra tadi. Dia mengerutkan bibir, memiringkan kepala, dan menyipitkan matanya. Semua itu tampak seperti senyum kucing. Sebagian kucing bahkan kelihatan senyum terus karena bentuk mulutnya. Kalau seperti itu, senyumnya tidak ada arti rahasianya sama sekali. Kucing punya cara lain selain tersenyum untuk mengungkapkan kebahagiaan dan kasih sayang secara fisik. Salah satunya berkedip lambat atau ciuman kucing. Yang hampir mendekati senyum bagi kucing adalah menyipitkan mata dan menatapmu dengan mata setengah tertutup. Di dunia kucing, ini adalah bentuk kepercayaan tertinggi. Kalau mereka menutup mata waktu ada kamu, berarti mereka tahu kamu bukan ancaman. Saat melakukan ini, mereka juga berharap kamu membalas senyum mereka dengan cara mereka untuk menunjukkan bahwa kamu juga merasakan hal yang sama. Ini gagasan bonding yang keren loh. Kamu juga bisa tahu kucingmu lagi senang kalau telinganya tegak ke atas dan ekornya bergoyang sedikit. Dan bulunya tidak berdiri. Kalau dia mendengkur dan menunjukkan perutnya kepadamu, berarti dia lagi senang banget dan yakin sekali denganmu. Perut adalah titik paling rentan bagi kucing. Saluran air mata kucing bisa mengeluarkan air mata, tapi kucing tidak pernah menangis secara emosional. Mereka meneteskan air mata karena alergi, saluran air mata yang tersumbat, debu, atau masalah penglihatan lain. Kalau kamu memakai sabun karpet atau deterjen baru dan kucingmu meneteskan air mata, alasannya mungkin bahan kimia dan alergen dari sana. Kucing yang pintar bisa seolah menangis kalau kurang perhatian. Mereka tahu pemiliknya bakal kasihan dan akan segera mengelusnya. Untuk mencegahnya, jadwalkan waktu bermain dengan kucingmu setiap hari, tapi hanya lakukan saat mereka tenang ya. Kalau tidak, kucing bisa menangis terus-menerus. Waktu kucing merasa sangat sedih, dia akan kehilangan nafsu makan dan minat terhadap mainan favoritnya, bersembunyi darimu, mencakar perabotan atau menjerit, tanpa air mata. Meski mangkuk airnya penuh, Snowy tetap akan tertarik dengan bunyi tik-tik-tik tetesan air keran. Kucing mewarisi kegemaran terhadap air mengalir dari nenek moyang mereka. Di alam liar, air menggenang cenderung berbahaya. Meski dengan penglihatan malamnya yang tajam, kucing hampir tidak bisa melihat genangan air. Mereka menemukan sumber air berkat pendengaran yang tajam. Kalau kamu meletakkan kucing di dekat mangkoknya, dia mungkin akan merasa rentan duduk memunggungi kucing-kucing lain dan ruangan. Dan kumis yang menggesek pinggiran mangkok rasanya tidak enak. Air keran terasa lebih sejuk, bersih, dan aman. Dan itu seru dipakai buat main. Kalau kamu tidak paham, coba belikan kucingmu air mancur hewan peliharaan. Gigitan sayang adalah salah satu cara kucing untuk menunjukkan rasa sayangnya kepadamu. Gigitan lembut yang tidak melukai kulitmu itu mengingatkan saat induk kucing menggigitinya ketika menjilatinya. Kalau kamu sudah cukup lama mengelus-elus kucingmu dan dia mulai mengibaskan ekornya atau menatapmu, gigitan sayang bisa menjadi isyarat kalau itu sudah cukup. Folikel bulu kucing peka dan terlalu banyak menekannya akan menyebabkan ketidaknyamanan. Anak kucing mengunyah kabel listrik cuma karena penasaran, kayak aku waktu balita. Begitu mereka mencobanya dan terasa enak, mereka akan mengulang-ulangnya. Kamu bisa menyemprot kabel dengan aroma jeruk atau apel pahit atau membalutnya dengan pelindung kabel karet untuk menghentikan kebiasaan berbahaya itu. Kalau kucing dewasamu yang tidak pernah melakukannya mulai mengunyah kabel, mungkin ada masalah di giginya. Kucing ketakutan saat melihat timun karena terlalu mirip dengan musuh lamanya, ular. Kucing secara alami diprogram untuk meloncat ke udara guna melindungi diri dari gigitan. Apa saja yang kelihatan mirip dari mainan sampai terong akan menimbulkan reaksi yang sama. Jadi jangan tunjukkan benda-benda seperti itu sekadar untuk main-main. Kucingmu bisa jadi stres. Kucingmu suka minum dari toilet karena percaya bahwa air di sana lebih lezat. Bayangkan saja, mereka tidak suka air yang sudah menggenang seharian di mangkok dan menjadi hangat. Saat menyiram toilet, kamu mengalirkan air baru yang lebih sejuk dan lebih banyak oksigennya. Kucing juga menganggap air yang berputar lebih menghibur, dan dia nggak tahan buat nyicipin.
Kucing-kucing paling pintar bahkan belajar menyiram toilet untuk menontonnya. Kucing suka mengacak-ngacak tisu toilet karena hal itu mengaktifkan insting berburu alami mereka. Mereka harus melatihnya dan gak tahan dengan sesuatu yang berterbangan di udara. Saat tisu terurai dari gulungan, justru itu semakin seru bagi mereka sehingga mereka tidak bisa berhenti. Kalau itu sangat mengganggumu, kamu harus selalu menutup pintu kamar mandi atau menempatkan alat anti kucing di gulungan tisu. Kalau kamu mulai mengelus kucingmu dan dia merespons dengan mendengkur serta meneteskan air liur, artinya kucingmu puas, santai, dan menyayangimu. Kucing menggosok perut induknya sebelum menyusu. Saat dewasa, elusan mengingatkannya akan masa bahagia itu dan dia mungkin menitikan liur karena menanti air susu. Kalau air liurnya keluar terlalu lama dan tidak disebabkan oleh elusan, mungkin kucing itu sakit. Kucing sering menjatuhkan benda dari meja dan rak buku untuk menyalurkan insting berburu dan penjelajah alaminya. Satu-satunya cara untuk mengetes benda baru adalah dengan menepuk, memukul, dan menjatuhkannya dengan kaki mereka. Benda-benda yang menggelinding setelah jatuh membuat mereka ceria. Begitu kucing tahu kalau kamu tidak pernah mengabaikan bunyi sesuatu yang jatuh, mereka mungkin akan sengaja menjatuhkan benda-benda untuk mendapatkan perhatianmu. Kucing terobsesi oleh benang karena ini cara sempurna lainnya untuk menyalurkan insting terliarnya. Saat kerabat mereka mengejar mangsa, sepertinya mereka sedang bermain-main dengannya. Mereka melakukan itu sampai dirasa mangsa cukup lemah. Kucing suka stretching dengan alasan yang sama seperti manusia. Itu adalah cara yang baik untuk melancarkan peredaran darah dan mereka merasa segar setelahnya. Nenek moyang mereka yang liar melakukan stretching sebagai tanda peringatan bagi mangsa dan predator lain. Kucing bisa tetap diam dalam waktu lama, dan melakukan stretching dibutuhkan untuk kembali beraksi. Jika kucing naik ke pangkuanmu, memijat lalu mengarahkan bokongnya langsung ke wajahmu, berarti dia sedang berusaha memberitahu betapa sayangnya dia kepadamu. Wah, makasih loh. Saat kucing-kucing bertemu, salah satunya akan mengangkat ekor tinggi-tinggi dan semua kucing lain dipersilakan datang dan menggosoknya. Mereka saling mengendus bokong karena di sana ada kelenjar bau yang bisa memberi banyak info. Begitu kucingmu menunjukkan bagian aneh itu, eluslah. Dia ingin berbagi baunya denganmu dan secara resmi menjadikanmu bagian dari kelompoknya. Di dunia kucing tidak akan ada pintu tertutup. Rasa ingin tahu mereka yang alami selalu membuatnya ingin bertualang untuk melihat apa yang baunya begitu lezat atau apa yang bunyinya begitu seru. Kucing menganggap seluruh rumah sebagai wilayah mereka. Kalau kamu membatasi akses ke wilayahnya, mereka akan marah. Ditambah mereka tahu akan ada lebih banyak hal-hal manusia di luar sana yang bisa diajak bermain dan mungkin lebih banyak sumber makanan. Kucing suka meloncat ke atas meja, ke berkas yang sedang kamu kerjakan atau buku yang sedang kamu baca untuk mendapatkan perhatianmu. Mereka kan tidak bersekolah atau bekerja, mereka melihatmu sering bergerak dan mengambil kesempatan saat kamu dalam keadaan diam. Ini juga cara kucingmu untuk menandai wilayahnya dan mengakuimu. Jika itu menjadi masalah, belilah pohon kucing dan letakkan tepat di samping mejamu. Dengan begini, kamu bisa mengelus kucing sekaligus bekerja, sebut saja multi-kitty-tasking. Kucing itu ngegemesin, empuk, dan lembut. Jadi, kamu akan mudah terbawa suasana. Lalu, dalam sekejap, perlakuanmu kelewatan dan membuat anabulmu tidak nyaman atau bahkan takut. Jangan tinggalkan kucingmu sendirian lebih dari 24 jam. Banyak orang lebih memilih mengadopsi kucing, bukan anjing, karena yakin kucing bisa lebih menjaga diri. Tapi ternyata, meski kucing lebih mandiri daripada anjing, mereka nggak suka sendirian. Meninggalkan kucing sendirian dengan cukup makanan dan air tidak akan cukup. Jika kamu mau pergi beberapa hari, harus ada yang datang dan memeriksanya setidaknya sekali dalam 24 jam. Jangan memaksakan perhatianmu, itu bisa bikin kucing risih. Jangan juga mencoba menggendong atau mengelusnya sembarangan, meskipun anabulmu biasanya nggak keberatan dipeluk. Kucing suka bersosialisasi dengan manusianya, tapi mereka punya syarat sendiri untuk melakukannya, dan tentu itu lebih jarang daripada yang dilakukan anjing. Hormati kebutuhan dan mood anak bulumu. Biarkan kucingmu melihat dunia luar. Kucing rumahan pun tertarik dengan keadaan luar. Burung, mobil yang lalu lalang, orang yang berjalan. Buka gorden dan biarkan hewan peliharaanmu duduk di dekat kaca. Dia bakalan senang selama berjam-jam. Jangan berikan mainan tali atau benang. Itu tidak aman untuk kucing. Kucing bisa menelannya dan akibatnya bisa sangat buruk. Mainan kucing yang sudah terjamin adalah pilihan yang jauh lebih baik. Perhatikan semua perubahan perilaku kucing. Hanya kamu, pemiliknya, yang bisa tahu jika ada masalah. Kucingmu mungkin gak mau makan.
Dia mungkin mulai menghindari manusia dan hewan lain, atau dia bahkan mulai mendesis, menjakar, dan menggigit anggota keluargamu. Ini mungkin tanda bahwa dia sakit atau merasa nggak nyaman. Jangan biarkan kucing rumahanmu keluar tanpa pengawasan. Kalau kucingmu nggak terbiasa di jalanan, bakal sulit memprediksi reaksinya. Anak bulumu bisa jadi penasaran atau mungkin bingung dan takut. Kamu nggak mau kucingmu panik terus lari ke jalan kan? Jangan mendisiplinkan kucingmu dengan langsung menghukumnya. Melatih kucing sangat berbeda dengan melatih anjing. Memarahi kucing mungkin punya, akibat yang tidak menyenangkan. Mengguncangkan koin di dalam kaleng, menepuk tangan, atau mengentakkan kaki untuk menunjukkan bahwa kucingmu salah, seperti yang dilakukan pada anjing, tidak akan berpengaruh. Kucing sangat sensitif terhadap suara kencang. Jika kamu meninggikan suara atau berisik, dia bisa takut, lalu dia mulai menghindarimu. Yang kamu lihat sebagai kenakalan pada kucing, mungkin saja perilaku sehat yang tidak punya pelampiasan layak. Jadi, kalau kucingmu merusak sofa, coba berikan tempat menggaruk. Jangan pernah memojokkan kucingmu. Kalau kamu melakukan ini, dia akan merasa gak punya jalan keluar. Hewan paling baik pun bakal ngamuk kalau diperlakukan begitu. Selain itu, kucingmu juga bisa gugup atau stres. Atau bahkan tidak lagi percaya kepadamu. Jangan memakaikan baju pada kucing. Anabulmu memang bakal kelihatan ngegemesin waktu pakai kostum Bumblebee, tapi pasti dia nggak bakal senang. Kostum itu biasanya terlalu mengekang, dan keadaan yang kelihatannya lucu di awal bisa tiba-tiba jadi tidak terkendali. Kostum itu kemungkinan bisa memutus sirkulasi darah normal pada kucingmu. Jangan mencukur bulu kucing, kecuali disuruh dokter. Semua orang pasti setuju kalau kucing dengan potongan rambut seperti singa itu menggemaskan. Tapi bulu kucing membantu hewan ini mengatur suhu tubuhnya. Berkat bulunya, mereka tetap adem di musim panas dan hangat di musim dingin. Jika kamu mencukur AC alami ini, dia pasti akan sangat marah. Meski dikenal hebat saat melihat dalam gelap, hewan ini tidak suka keadaan gelap gulita. Pastikan kucingmu mendapat banyak cahaya, baik alami dan buatan. Terutama kalau kamu harus meninggalkannya cukup lama, sendirian di rumah atau apartemen yang gelap bisa membuat kucing merasa ditelantarkan. Jangan lupa gosok gigi kucingmu. Sama seperti manusia, kucing juga bisa punya masalah gigi. Tapi itu bisa mudah dihindari. Coba gosok gigi kecil kucingmu sekali sehari atau setidaknya beberapa kali seminggu. Ini akan menjaga kesehatan gigi dan gusinya. Permainan tangan mungkin kelihatannya baik-baik saja awalnya. Kalau kucingmu mulai menyerang tanganmu begitu dia mendekat, kamu bisa berakhir penuh cakaran dan gigitan. Kucing sudah terprogram untuk mengejar, memburu, dan menunggu untuk menyergap. Jika kamu biarkan kucingmu tahu bahwa tanganmu bisa diburu, dia tak akan bisa dihentikan. Gunakan mainan atau kabel lampu untuk bermain dengan kucingmu. Banyak ahli juga tidak merekomendasikan kamu menggunakan penunjuk laser untuk main dengan kucing. Kayaknya mainan itu bagus sekali ya, padahal itu bisa membuat kucing stres karena dia tidak bisa menangkap sinar itu. Untuk menghindarinya, buat benda atau camilan sebagai bagian dari permainan. Itu akan memberi kucingmu rasa pencapaian. Jangan mengira kucingmu baik-baik saja. Hewan ini jago menutupi masalah, kayak manusia ya. Tetaplah waspada. Apa kucingmu kelihatan kurang semangat dibanding biasanya? Dia menolak makan camilan favoritnya. Apa dia terlalu gelisah? Mungkin ada masalah? Jangan biarkan kucingmu minum banyak susu. Kucing suka rasa manisnya, tapi kucing dan susu sapi sebenarnya nggak cocok. Hewan ini tidak selalu bisa mencerna susu tanpa jatuh sakit sesudahnya. Lagi pula, susu itu bikin gemuk dan kucingmu bisa saja obesitas. Pastikan semua tanaman di rumah aman buat kucing. Misalnya bunga lili yang sering dijadikan buket itu ternyata beracun bagi kucing, atau lidah buaya. Tanaman ini sangat berguna bagi kita, tapi nggak bagus buat kucing. Jangan cuma memberi makanan kering ke kucing. Kucing bisa hidup di tempat kering dan mereka hanya mendapatkan air dari makanan. Itu sebabnya kucing rumahan jarang minum meski haus.
Dehidrasi bisa menjadi masalah serius dalam kasus ini, tapi satu porsi makanan basah setiap hari bisa membereskan masalah ini. Selain itu, makanan basah lebih rendah kalori berkat kandungan airnya. Jangan pernah memangku kucing waktu kamu nyetir. Kita nggak pernah tahu apa yang bisa menarik perhatiannya. Begitu dia rusuh dan mencakar, kalian bisa kecelakaan. Tidak memasukkan kucing ke kandang saat ada di mobil juga bukan pilihan yang bagus. Kalau mau pergi dengan kucing, selalu masukkan kucing ke carrier dan pasang sabuk pengaman. Jangan memberi makan kucing tanpa jadwal. Kalau begini, kucing akan minta makan kapanpun dia mau mengunyah sesuatu. Itu akan menyebabkan makan berlebihan dan bahkan obesitas. Kalau kamu nggak sempat memberi makan kucing secara teratur, kamu bisa beli dispenser makanan otomatis. Alat ini akan memberi kucingmu porsi makanan kering dalam interval waktu yang kamu atur. Jangan lupa tawarkan rumput segar ke kucingmu, tapi jangan yang berbahaya ya. Makan rumput membantu pencernaan kucing. Bahkan rumput kecil bisa mengobati sakit perut. Selain itu, sari di rumput mengandung asam folat. Asam folat adalah vitamin yang mendukung pertumbuhan anabul. Vitamin ini juga membantu meningkatkan kadar oksigen dalam darah kucing. Jangan biarkan jendela terbuka penuh atau cukup terbuka sampai kucing kecil dan fleksibel itu bisa lewat. Jika kamu harus membuka jendela, periksa apakah sekatnya kokoh dan dipasang dengan benar. Tapi kalau kamu harus keluar rumah, pastikan bukaannya cuma beberapa sentimeter. Kucing dan hairball kayaknya jodoh ya. Tapi ingat, kalau ini sering terjadi, itu mungkin tanda ada masalah. Selain itu, jangan lupa sisir bulu kucingmu. Itu salah satu cara paling efektif untuk menghindari hairball. Dan bulu kucingmu akan terlihat bagus pastinya. Para ahli mengatakan, kamu harus menyisir kucingmu sekali atau 2 kali sehari kalau bulunya panjang. Dan 1-3 kali seminggu kalau kucingmu berbulu pendek. Jangan lupa potong kuku kucingmu demi kenyamananmu dan kenyamanan anabulmu juga. Kamu tidak akan lagi teriak setiap kucingmu memijat perut atau kakimu. Selain itu, tidak akan ada kuku patah dan kucing yang terluka. Kucing memang jarang minum, tapi mereka masih minum kok. Hanya membuang air lama dan menggantinya dengan air baru tidaklah cukup. Saat kamu mengganti air untuk hewan peliharaanmu, jangan lupa cuci dan gosok mangkuknya dulu, lalu bilas sampai bersih. Dengan begini, kamu akan membersihkan semua hal yang tidak menyehatkan, seperti jamur dari sisi mangkuk. Halo, kenalin, ini si Oren. Lihat deh, tubuhnya bisa gelantungan terbalik di atas pohon. Kucing punya kekuatan super ini berkat cakar mereka. Kalau dilihat sekilas, kaki kucing kayak enggak punya cakar sama sekali kan? Dan ternyata, kucing nggak ngumpetin cakarnya sama sekali. Kamu nggak bisa ngelihat cakar ini karena ketutup bulu. Tapi coba deh nyalain dulu penglihatan sinar X-mu. Iya tahu. Kalau gitu bayangin aja kamu bisa ngelihat tulang jari si Oren. Di ujungnya ada kuku tajam. Dan di tiap jari ada 2 tendon. Tendon yang panjang menghubungkan ujung jari kaki ke bagian bawah kakinya. Dan tendon yang pendek menghubungkan ujung jari kaki ke tulang jarinya. Saat si Oren lagi tenang dan gak perlu menggunakan cakarnya, tendon atasnya berkontraksi, sedangkan yang bawah berelaksasi. Kamu juga bisa mencobanya. Taruh tanganmu di lantai dan telungkupkan telapaknya. Tekuk jarimu hingga ujungnya nempel telapak tangan dan kukumu nyentuh lantai. Setelah itu, coba deh angkat jarimu tanpa menaruh telapak tangan dari lantai. Kalau kamu bisa mengangkat kukumu dari lantai, selamat, kamu cocok jadi kucing. Nah, uniknya, cakar belakang kucing punya desain yang berbeda. Kucingmu nggak bisa ngumpetin maupun ngeluarin cakar belakangnya. Anjing juga nggak bisa ngumpetin cakarnya. Makanya, kamu bisa mendengar suara cakarnya beradu dengan lantai saat anjingmu lagi jalan. Tapi kalau si Oren bisa tiba-tiba nongol di belakangmu karena cakarnya diangkat. Selain itu, kucing berjalan dengan berjinjit. Jadi nggak kayak manusia yang menapakkan seluruh kakinya. Kucing menggunakan cakar untuk memanjat dan bermain. Tulang jari di ujung kakinya menopang sebagian besar berat badannya. Dan biasanya pusat gravitasi kucing berada di depan, di atas kakinya. Saat berdiri, kucingmu bisa menarik garis lurus dari titik ini menuju lantai melalui kaki. Tanpa cakar di ujung jari, kucingmu nggak akan bisa menjaga keseimbangan. Jadi, cakar memang sangat penting bagi kucing, dan karena itulah anabulmu sering nyakar perabot berbahan lembut.
tujuannya untuk mengasah kuku, tapi nggak sampai setajam silet juga sih. Saat nyakar-nyakar begini, kucing lagi nyoba ngilangin lapisan atas cakarnya. Ujung tulang jari kucing berbentuk silinder, dan kukunya tumbuh dari tulang ini secara melingkar. Tapi kuku manusia berbentuk rata, dan mulai tumbuh di ujung kutikula. Artinya, kuku kita tumbuh bukan dari ujung jari tangan maupun kaki, tapi dari dasarnya. Kutikula cuma mendorong kuku kita supaya terus memanjang. Kuku kucing tumbuh seperti kulit ular. Lapisan baru akan terus muncul di bawah lapisan lama. Dan cakar baru ini tumbuh di dalam lapisan lama seperti casing. Saat nyakar-nyakar sofa, kucingmu nggak lagi mempertajam ujungnya, tapi lagi ngebuang lapisan atas yang sudah tumpul. Jadi tenang aja kalau kamu nemu potongan cakar kucingmu di lantai. Hewan peliharaanmu ini baik-baik aja. Si Anabul cuma menanggalkan lapisan cakar lamanya, seperti ular yang mau ganti kulit. Kalau dilihat dari strukturnya, cakar kucing mirip kayak gigi manusia. Keduanya tumbuh dari tulang, tapi gigi kita nggak bisa pulih sendiri kalau sudah rusak. Kucing jalanan biasanya mengasah cakarnya secara alami saat berjalan di trotoar atau manjat pohon. Tapi kucing rumahan harus menggunakan furniture. Kita beruntung banget kan, perabotnya sering rusak. Tapi kamu bisa bikin mainan khusus untuk Anabulmu. Misalnya dengan membebatkan tali pada kaki meja. Dan perlu diingat, ngasah kuku bukanlah kebiasaan buruk. Kucing harus melakukannya supaya tetap sehat sampai bertahun-tahun. Kalau kucingmu terus nyakar-nyakar sofa, coba tetesin perabotmu dengan minyak lemon atau jeruk. Karena kurang menyukai baunya, kucingmu pasti akan jauh-jauh dari situ. Tapi syaratnya, kamu harus nyediain tempat alternatif untuk ngasah cakarnya. Saat kucing menua, cakarnya akan jauh lebih alot dan sulit diasah. Saat itulah, hewan peliharaanmu perlu bantuan. Kamu bisa memotong kukunya dengan gunting kuku. Tapi ingat, pelan-pelan aja. Kalau kamu mengamati cakar kucing di bawah cahaya terang, akan terlihat ujung tulangnya. Dan kamu harus memotong cakarnya tepat di bawah tulang ini agar jarinya nggak terluka. Kumis kucing tumbuh di dekat hidung dan matanya. Bentuknya lebih tebal dan beberapa kali lebih panjang dari bulu biasa. Tapi fitur utama kumis kucing tersembunyi di bawah kulit. Kita intip dulu kumis si oren yuk. Tiap helainya tumbuh dari kantong rambut yang dikelilingi ratusan ujung saraf. Kumis di dekat mata disatukan oleh saraf trigeminal. Kita juga punya saraf seperti ini loh. Meski sering disebut rambut taktil, kumis kucing nggak bisa ngerasain apa-apa. Tapi kucing bisa tahu getaran kecil di udara melalui kumisnya. Kalau kita naruh si oren di ruangan gelap gulita, yang bahkan nggak bisa dilihat oleh mata tajamnya, ia akan diam di tempat dan mengamati dengan bantuan kumis. Gelombang udara ringan dipantulkan oleh benda di sekitarnya, seperti furniture. Lalu, kumis kucing akan menangkap gelombang ini seperti antena. Ratusan ujung saraf kemudian mengirim sinyal ke otaknya. Dan si oren bisa menganalisis posisi benda di ruangan yang super gelap. Ia juga bisa menghindari rintangan sambil berkeliaran tanpa menyentuhnya. Karena bisa mendeteksi getaran kecil, kumis kucing juga disebut vibrise. Dan kucing bisa menggerakkannya. Saat ia menguap, kumisnya juga bergerak ke depan. Kucing juga menggunakan kumisnya untuk nyari tahu lubang kecil di hadapannya bisa dimasuki atau enggak. Karena kumisnya super sensitif, mangkok makannya juga harus lebar. Kalau kucingmu terus-terusan menekuk kumisnya saat makan di mangkok kecil, sensitivitasnya bisa menurun. Dan efeknya akan sama kayak penglihatanmu yang menurun. Ekor kucing berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan sebagai alat komunikasi. Biasanya, pusat gravitasi kucing berada di kaki depan. Tapi kalau ekornya mengarah ke belakang, pusat gravitasinya juga akan mundur. Mekanisme ini bisa ngebantu kucing saat mau lompat. Saat kucingmu berjalan di permukaan sempit, seperti pagar, ekornya akan terangkat. Jadi berat badannya tetap berada di kaki depan dan keseimbangannya bisa tetap terjaga. Dengan mengamati ekor kucing, kamu bisa tahu moodnya. Kalau ekor si oren berjalan sambil mengangkat ekornya seperti antena, maka dia lagi puas dan ingin dipeluk atau main-main sama kamu. Kalau ujung ekornya bergoyang, kucingmu sangat bahagia. Dan kalau ekornya naik sampai ngebentuk tanda tanya, coba deh luangkan waktumu sebentar. Kemungkinan besar si Anabul lagi sedih dan perlu kasih sayang. Kalau ekornya turun, kamu harus berhati-hati. Dan kalau kamu membuatnya takut, responnya bisa kurang menyenangkan. Hati-hati aja sama cakar dan reaksi cepatnya. Saat ekornya tersembunyi di bawah perut, kemungkinan besar Anabulmu lagi ketakutan. Tapi kalau ekornya terangkat seperti pipa dan bulunya berdiri tegak,
berarti si Anabul sedang berusaha menakut-nakutimu. Kucing melakukan ini agar tubuhnya kelihatan lebih besar. Dan saat itu, dia sedang berusaha melindungi wilayahnya. Saat ekornya bergerak ke kiri dan ke kanan, kucing ngasih sinyal kalau dia lagi nggak mau didekati. Dan kalau kamu nekat mendekatinya, kucingmu bisa-bisa malah ngerasa tertantang dan menyerangmu. Ekor yang cuma bergerak pelan menandakan kalau si Oren lagi fokus. Mungkin di luar jendela ada tikus atau burung. Terkadang kucingmu juga bisa diam sambil menunduk di lantai dan perlahan menggerakkan ekornya. Artinya, dia sedang siap-siap mengejar sesuatu. Dan kalau si Oren mendekati kucing lain kemudian melilitkan ekornya, sebaiknya menjauh aja deh. Kucing nunjukin gestur ini sebagai cara untuk berpelukan dan ngungkapin cinta. Saat kamu mau ngasih makan Anabulmu, dia juga mungkin akan menggosokkan tubuhnya ke kakimu sambil melilitkan ekor. Ini juga ungkapan cinta terdalam yang ditunjukin sama hewan peliharaanmu itu. Temanmu yang ngefans berat sama Anabul mau liburan sepanjang weekend. Dia memintamu untuk merawat kucingnya. Setelah masuk ke rumahnya, kamu langsung membuka kulkas untuk mencari makanan sehat. Mungkin ada ayam. Oh, ada coklat tuh. Kemudian coklat itu kamu lempar ke kucing temanmu. Wow, bunyi alarm. Temanmu langsung telepon sambil ngomel-ngomel. Ternyata dia masang sistem alarm di rumahnya dan akan langsung berbunyi saat kucingnya berada dalam bahaya. Jangan sekali-kali ngasih coklat ke kucing ya. Coklat punya zat beracun yang bernama theobromina. Metabolisme kita memang bisa mengurai zat ini secara alami. Jadi coklat tetap aman kita konsumsi. Malahan makin banyak makin bagus. Hehehe, malah jadi keterusan nih. Tapi lain halnya dengan kucing. Kafein juga termasuk bahan yang berbahaya. Semua jenis coklat bisa membahayakan kucing, termasuk coklat semi manis, susu, dan coklat putih yang rendah kakao. Ada juga brownies coklat, donat, cookies, dan permen. Jenis coklat yang paling berbahaya yaitu coklat hitam dan coklat masak karena kakaonya lebih banyak. Coklat masak dalam jumlah kecil saja bisa berdampak fatal seperti 23 coklat bungkus. Es krim coklat memang nggak begitu membahayakan karena kakaonya sedikit, tapi makanan ini juga mengandung gula dan laktosa dari susu. Udahlah, jauhkan saja kucingmu itu dari coklat. Tergantung ukurannya, coklat juga beracun bagi anjing. Pemilik hamster, kelinci, dan burung juga sebaiknya nggak ngasih makan hewan peliharaannya dengan coklat. Xylitol atau pemanis buatan tidak baik untuk semua hewan peliharaan. Pemanis jenis ini terdapat pada permen, permen karet bebas gula, pasta gigi, hidangan panggang, dan sejumlah makanan diet. Anjing sangat anti dengan xylitol. Jadi jangan sampai makanan anjingmu mengandung xylitol ya. Kebanyakan kucing sangat menyukai tuna. Nggak apa-apa juga sih kalau ia makan makanan kucing yang mengandung tuna. Tapi kalau yang diasup berupa tuna kemasan yang dikonsumsi manusia, lama-lama ia akan kekurangan nutrisi penting. Kesehatannya juga bisa menurun. Nah, penting nih, jangan asal taruh makanan kaleng yang udah kamu buka ya. Tubuh kucing bisa menolerir hati sapi kalau dikonsumsi dalam jumlah sedikit. Tapi kalau kebanyakan, vitamin A-nya akan berlebih. Kucing dan anjing nggak perlu mengasup bawang bombay, baik dalam bentuk bubuk, mentah, matang, atau kering. Bawang putih 5 kali lebih kuat dari bawang bombay. Maka perlu disingkirkan juga. Jangan kasih kucingmu susu, keju, atau produk susu lainnya. Kebanyakan kucing nggak bisa mencerna laktosa. Akibatnya bisa memicu gangguan perut serius. Sama halnya dengan anjing, produk susu bisa menyebabkan alergi. Nggak perlulah joinan es krim dengan anjingmu saat cuacanya ngebul. Air dingin aja sudah cukup kok. Anggur dan kismis kurang bagus untuk hewan peliharaanmu. Meski cuma makan sedikit, Anabulmu bisa sakit. Sebagai gejala awal, anjing akan terlihat lesu, sedangkan kucing akan sangat hiperaktif. Kafein dalam teh, biji kopi, kopi bubuk, minuman soda, dan minuman berenergi bisa berakibat fatal bagi Anabul. Sebagai gejala awal, semua bahan makanan ini bisa meningkatkan detak jantung dan pernafasan, serta bikin gelisah dan kejang otot. Tulang dan daging tanpa lemak, baik yang matang maupun mentah, bisa memicu masalah pencernaan pada kucing dan anjing. Saat makan tulang, Anabulmu bisa tersedak. Tulang juga bisa menghalangi sistem pencernaan dan pastinya berujung fatal. Telur dan daging mentah bisa membuat kucing keracunan karena di dalamnya terdapat bakteri jahat. Putih telur mentah juga mengandung protein yang bisa memicu masalah kulit dan bulu pada kucing. Ikan mentah juga nggak bagus. Di dalamnya terdapat enzim yang mampu merusak vitamin B. Vitamin ini sangat penting untuk kucing karena kalau sampai kekurangan vitamin B, kucing bisa mengalami masalah neurologis. Kalau kamu biasa ngasih makanan anjing ke kucingmu atau makanan kucing ke anjingmu, udah ya, please stop sekarang juga.
Kalau anak bulmu nggak sengaja icip makanan dari spesies lain, efeknya nggak akan parah kok. Tapi ini nih masalahnya. Kucing perlu makanan yang kaya protein, vitamin, dan sejumlah asam lemak secara rutin. Nutrisi ini nggak begitu banyak terkandung di dalam makanan anjing, sedangkan anjing perlu makanan yang jauh lebih seimbang. Makanan kucing terlalu tinggi lemak, kalori, dan protein. Kalau terus-terusan diberi makanan kucing, anjingmu bisa obesitas dan menderita penyakit perut. Bisa berabe kan? Makanan biasa yang kaya vitamin seperti alpukat pun bisa lo bikin anjingmu alergi. Alasannya ya karena daun, biji, kulit, dan daging buahnya banyak mengandung persin. Kalau kebanyakan zat mirip asam lemak ini bisa memicu masalah perut yang pastinya bikin jengkel. Selain itu, bijinya bisa menyumbat saluran pencernaan. Alpukat juga sangat berbahaya bagi kelinci dan burung karena mengandung persin. Beberapa jenis burung bisa menolerirnya, tapi ada juga yang menderita kerusakan jantung. Gak perlu ambil resiko lah, sebaiknya jauhkan buah ini dari hewan tersebut. Hindari juga buah kesemek, persik, dan prem, karena di dalamnya terdapat biji dan isi buah. Selain menyumbat usus, biji buah persik dan prem juga mengandung sianida. Zat ini sangat beracun bagi manusia dan anjing. Saat masuk ke perut kucing atau anjing, adonan ragi akan melewati proses alaminya, yaitu mengembang. Akibatnya perut anabul akan meregang dan bisa memicu rasa sakit. Saat kamu bikin kue, jangan biarkan adonannya tersentuh oleh anabul ya, awasi terus pokoknya. 6 kacang macadamia saja udah cukup ampuh loh bikin anjingmu jatuh sakit. Malahan akan lebih berbahaya kalau si Heli memakannya dengan coklat. Kombinasi yang mematikan tuh. Meski anabulmu terus memelas agar diberi keripik atau pretzel, jangan kasih. Garam berlebih akan membuatnya haus serta bisa menyebabkan masalah perut dan depresi. Garam berlebih justru lebih membahayakan bagi burung peliharaan loh. Satu pretzel aja bisa mengganggu keseimbangan cairan tubuhnya lalu menyebabkan dehidrasi. Apel, ceri, aprikot, pir, dan buah berbiji lainnya juga berbahaya bagi burung karena mengandung sianida. Tanpa biji, buah-buahan ini aman dikonsumsi. Jauhkan juga kelincimu dari buah-buahan tadi. Bagi burung, buah tomat memang aman dikonsumsi, tapi batang, ranting, dan daunnya mengandung racun, jadi harus dihindari. Makanan tinggi lemak seperti mentega, minyak, daging berlemak, dan kacang-kacangan bisa menyebabkan kolesterol tinggi dan obesitas, terutama bagi burung beo Amazon dan Quaker. Selain itu, kebanyakan bawang bombay dan bawang putih bisa menimbulkan masalah pada pencernaan burung. Jamur pun punya efek yang sama. Hamster perlu beragam diet, selain makanan olahan manis, junk food, tomat, dan almond pahit, karena semua makanan ini kaya akan sianida. Bagi hamster, kandungan lemak pada kacang terlalu tinggi, belum lagi yang rasanya asin. Kacang jenis ini akan membuatnya dehidrasi. Hamster cuma bisa mengonsumsi buah dalam jumlah sedikit dan harus selalu dicuci bersih, sama seperti sayuran. Lemak kurang baik bagi ikan. Saat memberi makan ikan peliharaanmu, pastikan kandungannya nggak lebih dari 3% ya. Nah, untuk ikan karnivora, kandungan maksimumnya sebesar 6%. Simpan makanan keringnya di wadah kecil yang tertutup rapat. Air akan merusak teksturnya dan saat wadah besarnya keseringan dibuka, udara lembab akan ikut masuk. Di alam liar, kura-kura bisa makan apa saja dan kapan saja. Pasti nggak ada produk susu kan di alam liar? Hewan ini nggak bisa mencerna laktosa, jadi jauhkan dari susu, keju, yogurt, dan produk susu lainnya. Selain itu, batasi asupan daging mentah, ikan, atau ayam karena kadar proteinnya akan melebihi jumlah yang diperlukan. Makanan olahan untuk manusia seperti sosis, makanan kaleng, kentang goreng, dan saus tomat sebaiknya juga jauh-jauh dari jangkauannya. Kandungan garam dan zat pengawet lainnya terlalu tinggi. Perhatikan juga buah-buahan yang kamu pilih, terutama kalau kamu punya kura-kura air. Kelinci nggak perlu mengasup yogurt dan snack berkarbohidrat tinggi seperti muesli, roti, pasta, cookies, cracker, dan sereal. Sebaiknya hindari juga selada bokor karena sayuran ini mengandung bahan kimia yang membahayakan kesehatannya. Kentang dan parsnip yang banyak mengandung pati juga sulit dicerna. Selai kacang juga bisa bikin sakit perut. Makanan hamster sama seperti makanan anjing dan kucing nggak boleh masuk ke mangkok makanan kelinci. Kebanyakan vitamin dan mineralnya tidak dibutuhkan oleh kelinci, dan kandungan nutrisinya terlalu sedikit.